Pak. Oh, Bu Susiana, silakan Bu Susiana. Ya, Bu Susiana, gimana selamat Bu? sore Pak Tito, Pak Ya. Jody. Ya, Selamat sore. ya, saya ini sebetulnya sekarang kan masih menjalankan bisnis rumahan, Pak. Memang belum besar ya. Nah, saya juga kadang-kadang nih contoh misalnya Pak, minggu ini misalnya saya marketingin, saya kan tinggal di BSD nih Pak. Minggu setiap weekend saya buka open PO untuk daerah Kelapa Gading misalnya di grup teman-teman. Misalnya saya membuat 5 macam makanan gitu loh Pak biasanya. Nah saya kadang-kadang juga suka kehabisan ide gitu Pak. Aduh apalagi yang dibikin gitu loh Pak. Nah memang saya untuk saat ini yang banyak sekali diminati itu adalah rujak bebek saya Pak. Rujak bebek, terus kue pepe ijo. Saya kayaknya pernah kirim fotonya juga deh Pak ke ini ke BKR. Yang kue pepe ijo yang pakai cup itu yang kecil-kecil. Nah terus kemarin saya ada buat lagi satu salad tahu petis Pak. Jadi salad tahu petis. Nah itu, nah ini juga udah mulai banyak yang suka. Nah biasanya sih saya sering kali begini Pak caranya. Kalau misalnya untuk memperkenalkan makanan yang baru, saya suka bikin sampel gitu Pak. Jadi untuk orang-orang yang kebetulan pesen, saya suka kasih sampel gitu loh Pak. Cara marketingnya begitu. Jadi, nah biasanya next week-nya itu saya akan bukan PO itu makanan itu gitu. Oke. Yang mau ditanya apa Bu? Bingung. Nah sekarang karena... sekarang yang saya mau tanyakan dengan bisnis yang sekarang saya jalankan ini, apakah harus kayak misalnya contoh tadi ada satu ibu yang khusus cuman bikin kue empek-empek aja gitu loh, atau gimana gitu loh Pak. Nah itu yang mau saya tanyakan. Thank you, sebaiknya gimana gitu. Nah, kita sekalian ketampung aja penanya juga. Ada saya lihat ada Bu Heni Lim ya, Bu Heni ya tadi ya. Bu Heni ya. Ya, silakan Bu Heni. Iya, nah, ini saya sambil bikin roti. Jadi saya nyimak sambil bikin roti. Waduh, hebat. Iya, gini Pak, saya kan dari Tangerang itu Pak, yang ketuanya koperasi itu loh Pak. Mas. Oke. Ya, yang saya mau tanya, ini Pak, koperasi kami ini punya usaha divisi kue. Nah, kami ceritanya membuat roti nih. Rotinya dititip-titip ke warung-warungnya anggota koperasi dan sekolah dan pabrik-pabrik. Nah, karena sekolahnya sekarang ditutup karena pandemi corona kan jadi udah enggak ini. Iya. Tunggu ada suara masuk nih. Kita cari dulu. Ya, lagi saya cari. Kita cari lanjut aja Bu. Lanjut ya. saya patroli ini bentar. Iya. Yang jadi permasalahannya itu Pak, kalau kami titipnya ke pabrik atau ke warung-warung, roti kami ini kalah saing sama roti-roti yang lain yang gede-gede. Jadi kalau mereka tuh kan jual roti gede gitu kan, murah harganya. Nah sedangkan kami nggak terlalu gede dan harganya di atas mereka. Terus karena memang sistemnya konsinyasi, jadi banyak sekali returannya. Nah itu gimana ya Pak caranya? Apa kami bertahan dengan resep kami yang ada, atau kami ikutan juga gitu membuat roti yang seperti mereka gitu yang sudah sebelumnya titip ke situ. Gimana Pak Tito dan teman-teman? Selamat sore sebelumnya. Oke Bu Heni. Oke, kita coba jawab dulu nih. Kita ada 2 pertanyaan sebelum kita persilakan kepada yang lainnya daripada nanti lupa gitu ya. Tadi Bu Suciana BSD. Bu Suciana ini kan bayangan saya dia hobi masak ya. Dia pasti hobi masak. Dia masak, dia jual ke teman-temannya. Problemnya teman-temannya habis. Artinya habis tuh stok namanya kan terbatas. Sehingga kemudian dia mesti nyari lagi nih. Menu apa lagi nih ke teman-teman yang sama nih. Kan gitu kan. Teman-teman sama, bikin lagi menu baru. Coba lagi lah belajar YouTube atau macam-macam. Dapat lagi nih menu nih. Jual lagi. Jual. Habis lagi. Udah nggak ngorder lagi karena udah nyicipin kan. Ya. Lalu bikin lagi menu baru. Lama-lama Bu Susiana ini stres, capek kalau model begini terus kan bahasanya begitu, bahasanya Bu Susiana kan capek. Gimana saya gitu loh? Apa saya mesti
balik jual pempek doang gitu, kira-kira kan gitu. Pertanyaan saya sekarang begini, nggak ada yang salah sih Bu, bisnis tuh nggak ada yang salah. Mau cara A, cara B, cara C. Yang salah tuh kalau nggak berkelanjutan dan nggak untung, nah itu salah udah pasti. Bisnis gitu aja. Selama untung itu benar gitu. Kalau udah nggak untung salah gitu kira-kira ya. Nah, pertama tadi bilang jual pempek ya, kita bisa survei. Banyak nggak sih orang jual pempek yang kemudian berkembang? Kenapa sih dia bisa berkembang? Ya. Nah, kedua, kalau emang stok temennya habis, stok daftar teman habis, artinya kan ibu mesti keluar daripada zona itu, mesti melampaui teman. Banyak cara, mencari reseller, ya, mencari reseller satu. Kedua, promosi lewat online, promosi berbayar. Facebook itu murah kok Bu, berbayar online. Ceritanya teknisnya ada lagi, nanti sesi lagi. Bagaimana? Facebook itu bisa sehari berpromosi 25.000 pun bisa, bayangkan coba. Dengan 25.000 pun bisa berpromosi. Mau 25 juta pun bisa per hari. Jadi sangat-sangat fleksibel. Jadi iklan di sosmed itu sangat-sangat fleksibel, Bu. Bisa dilakukan. Ya, nanti dari iklan sekian dapat 1, 2 nasabah baru atau pelanggan baru udah satu progres. Kan kira-kira gitu. Jadi Bisa, kalau Pak. Ibu mau sustain, memang sulit kalau cuma mengandalkan temannya yang itu-itu aja. Berat. Banyak orang terjebak begitu, Bu. Yang namanya bisnis asuransi, bisnis multi level, kan begitu. Pertama jual ke saudara, jual ke family, jual ke teman dekat, jual ke tetangga. Habis sebulan, sudah nggak bisa jualan lagi, karena sudah dijual semua kan. Nah, tapi ada dua hal yang Ibu perlu lihat. Ini yang saya perlu Ibu lihat. Ini PR-nya. Kebetulan putri saya jualan dimsum, Bu. Putri saya reseller, bukan dia bikin, reseller. Dia jualan dimsum. Dan ada beberapa orang yang kemudian repeat order terus. Walaupun dia udah masuk, dia repeat order terus. Termasuk dia membeli untuk dikirim ke orang tuanya di Bangka, kirim ke saudaranya. Karena enak menurut mereka. Nah, jadi bahkan teman pun itu bisa merepeat order. Namun dengan beberapa kasus. Pertama, keunikan makanan yang dia bisa ikut membantu, tertarik mempromosikan. Kemasan juga penting, ya. Jadi Ibu coba lihat, Bu Suciana coba survei, apakah makanan Ibu itu betul-betul sudah memenuhi kriteria nikmat bagi customer, ataukah mereka hanya pesan karena pengen tahu aja, ya, atau pesan karena merasa kedekatan secara pribadi. Apakah dia benar-benar pesan itu karena enak? Kalau dia betul karena enak, tes Bu. Apakah dia mau membantu merekomendasikan atau membantu menjadi reseller malahan. Karena beberapa yang anak saya itu, ada beberapa orang setelah makan enak, tertarik mau ngajak bisnis jadi reseller. Jadi anak buahnya reseller. Anak saya udah reseller, dia anak buahnya anak saya. Kira-kira kan gitu dalam hal berjualan ini. Nah, jadi ini perlu kita perhatikan. Karena makanan ini kan unik, Bu ya. Enak di kita, belum tentu enak di orang. Enak di orang, belum tentu enak di temennya. Ya, saya dari Palembang, Bu. Kalau makan apa-apa mesti asem. Teman saya, Bu, ke Palembang saya ajak orang dari Wonosobo, Purwokerto, Wonosobo. Itu sampai Palembang makan apa? Di Palembang akhirnya dia sukanya makan Padang pagi sore. Makan pempek nggak suka, makan macam-macam nggak suka. Karena asam menurut dia aneh. Orang Palembang tepung kok sama asam-asam gini nggak bisa makan. Jadi apa yang kita pikir enak, belum tentu enak bagi orang. Apa yang Bu Susiana bikin? Orang kita kalau ditanyakan gimana makanannya, oh enak, mantap. Pesan lagi ya? Belum dulu deh. Kan begitu selalu kan, banyakan kan. Jadi banyakan basa-basinya ya. Apa kalau dikasih? Wah, kalau dikasih enak semua, gratis kan gitu. Tapi kita bisa survei apakah dia rasanya taste-nya kurang di mana? Apakah bagi dia ini terlalu alot ataukah bagi dia terlalu hambar? Ataukah bagi dia terlalu asin? Nah, kita tes, kita survei. Tapi kalau Ibu tetap melanjutkan pola dengan meloncat-loncat menu, sayang Bu. Ibu saatnya juga mesti melakukan pendalaman menu tersebut. Karena loncat-loncat menu juga, setiap menu itu kan memiliki ciri khas pendekatan historical sejarah pembuatannya juga. Semakin kita sering buat, saya pikir semua akan setuju. Semakin sering kita buat, semakin kita akan paham menu itu. Kan kira-kira begitu, Bu. Bu Susiana. Jadi kalau bayangan saya pertama tadi, Ibu mesti coba dengan social marketing ya, artinya membayar iklan Facebook, IG berbayar, satu untuk meluaskan basis. Kedua, Ibu coba gali secara pendekatan
tanyakan kepada customer ibu, apalagi yang sudah lumayan agak kenal, minta mereka masukkan. Kalau ibu tanyakan kepada mereka, makanan gue enak nggak? Rasa-rasanya mereka akan jawab bahwa enak sekali. Pesan lagi, belum tentu. Tapi kalau ibu mengatakan bahwa, menurutmu gimana kira-kira aku tuh perlu buat apa ya? Tingkatkan rasanya kah? Apa gimana kah pengen punya reseller gitu? Mau nggak ada orang temanmu jadi reseller? Itu akan keluar masukan-masukan berharga. Jadi yang kita mau kan bukan masalah reseller nggak resellernya mereka, tapi masukannya seperti apa sih? Kondisinya seperti apa sih gitu. Karena kalau biasanya orang repeat order karena suka, itu pasti juga akan merekomenkan, Bu. Ini teman saya ini ada acara nih ulang tahun, pengen beli pempeknya Ibu Suciana dong. Bu, berapa Bu? Kasih dong ke dia penawaran berapa. Nah, biasanya gitu. Teman saya anaknya kawinan, mau beli pempek dong, pempeknya Ibu Suciana punya aja lah karena gue suka banget. Atau rujak bebeknya punya Bu Suciana aja lah, suka banget. Nah, kira-kira seperti itu, Bu. Perlu kita market survey. Jadi market survey satu, kedua juga untuk meluaskan basis customer-nya ya sosial media berbayar. Kira-kira itu Bu Suciana yang saya pengen bisa berbagi, mungkin nanti Pak Min juga bisa tambahkan. Tapi satu lagi tadi kalau Bu Heni lain lagi kasusnya nih. Bu Heni ini dia bingung, ya dia bingung sebenarnya. Mau bertarung bebas kalah bersaing, ya kalah bersaing. Apakah gua naikin harga atau gimana, laku nggak barangnya kan gitu ya. Jadi gini Bu, ini emang dilema. Ya, tadi kalau saya nangkep sekilas ke bahasa ibu, ibu mau taruh banting harga takut rugi, ya, karena musuh punya harga, kompetitor ibu yang sudah main di sana, barang dan titip itu harganya udah murah, ya. Nah, pilihannya cuma dua, ibu lanjut babak belur atau ibu coba dengan kualitas yang lebih tinggi. Ibu coba gambling dengan kualitas yang lebih tinggi. Karena saya pernah punya saudara yang mengalami seperti ibu. Jadi bertarung kopi bubuk di market besar, market satu Sumatera bagian selatan, sampai banting-bantingan harga sampai pusing sendiri. Akhirnya family saya itu mengambil keputusan, sudah stop, saya nggak mau banting-banting harga lagi. Harga saya pasang di premium, laku enggak, sudah karena sudah nggak bisa lagi, ya. Karena kalau jual barang itu kan begini, Bu, ibu kan titip. Misalnya modal saya 700 atau 800. Pasti warung itu jual 1000, Bu. Nggak mungkin dia jual 1050, nggak mungkin. Dia pasti jual di 1000. Kalau modal saya 800, saya masih untung 200 perak kan. Tapi kalau modal saya udah 925, katakanlah gitu ya. Saya mau jual 925, tinggal untung 75 rupiah per roti kan. Warung tetap akan jual 1000, Bu. Warung juga udah mulai males-males tuh. Jadi ya either ibu naikin jadi 1250, atau tetap bertahan hanya untung 75 perak, 975 kan, karena warung akan jual 1000 kan. Kalau jual 1250 ibu jual mungkin warung akan jual 1500, tapi kalau kejunya banyak, coklatnya banyak sesuai segmen gitu, itu bisa akan laku gitu loh. Karena ibu tadi mengatakan ibu kan jual lewat pihak ketiga kan, nanti nggak jual langsung kan. Itu selalu ada masalah harga, Bu. Harga nggak bisa kita kalau kayak jual, ya kalau kita jual 1300, kemungkinan warung akan jual 1.500, dia nggak akan jual di 1.350 atau 1.400, repot kembalian uangnya, dia masih jual di 1.500. Jadi hal-hal seperti itu menjadi pertimbangan. Dan juga satu lagi Bu, boleh disurvei mungkin ke situ ya. Selera juga kembali ya, kenapa roti orang itu lebih disukai? Apakah di situ emang marketnya asal murah, asal kenyang, atau apa, rasa itu perlu ibu tahu. Jadi kalau enggak ibu bertarung dengan suasana buta itu. Bertarung dengan buta tuh bisa kacau itu. Tapi pengalaman saya melihat bahwa ibu tadi jual perlu harga di berapa pricingnya waktu ke reseller, karena reseller itu pricing itu juga punya strategi harga tersendiri tuh. Karena ibu kan mencari reseller lagi kan, masuk ke warung kan jual roti nggak mungkin jual online lah, satu roti kan biasanya orang ngambil sekalian ngopi dan lain sebagainya. Kira-kira itu bayangan saya. Pak Miniarto silakan kalau mau ditambahkan Pak Min. Baik, terima kasih Pak Tito, dan saya coba menanggapi beberapa poin yang dari Ibu Susiana sama Bu Heni ya. Bu Susiana, kalau boleh saya sarankan sementara dengan informasi yang saya tangkap sesuai dengan Ibu sampaikan, tentunya ya, kecuali kalau ada informasi lain. Saya lebih cenderung bifokus, Bu. Karena Ibu belum tentu jago di semua makanan. Jadi kalau tadi dikatakan pempek, rujak bebeknya terkenal, enak, kemudian apalagi pempek hijau, tahu petis,
ya sudahlah di situ aja, Bu. Kalau mau Ibu variasinya bertopping ria aja, bermain di aksesoris, bermain di garnish. Contohnya rujak bebek. Rujak bebek kan kecenderungannya tuh ya ubi, kedongdong, nanas, apalagi sih? Anggap saya bengkoang gitu loh. Ya sekali-kali pakai apel gitu loh. Rujak bebeknya gitu loh. Udah rujak bebeknya pakai bahannya apel, bahannya apalagi yang masih bisa dibebek nggak hancur gitu loh ya. Nah, atau pir sedikit atau pakai kiwi atasnya di topping gitu. Jadi rujak bebek kiwi gitu, rujak bebek pir gitu loh. Jadi khasnya Ibu Susiana, kalau ingat Ibu Susiana ingat rujak bebek gitu loh. Jangan Ibu Susiana yang jualan apa? Itu yang jualan segala macam. Udah nggak ada positioning, Bu. Nggak clear. Ya itu satu. Kedua berkaitan dengan bisnis. Gini Bu, saya memberikan ilustrasi begini. Meja kakinya 4 bisa berdiri. Kakinya 3 kita ambil masih bisa berdiri. Begitu meja kakinya 2 roboh jatuh. Kalau meja kakinya 6 semakin kokoh. Meja kakinya 8 semakin kokoh. Artinya apa? Artinya networking, jaringan, pelanggan itu menjadi penting. Jadi Ibu Susiana semakin banyak jaringan, semakin banyak network, semakin banyak dikenal, maka sustainable, maka kelangsungan itu akan semakin kuat. Nah, jadi jangan hanya mengandalkan nanti minggu 1 PO-nya Kelapa Gading, minggu 2 PO-nya Pluit, minggu 3 PO-nya Taman Palem, minggu 4 PO-nya di mana lah Jakarta Selatan. Terus berapa banyak sih komplek di Indonesia? Dan kemudian kan bergilir, artinya apa? Artinya ketika minggu ini jual di Kelapa Gading, berarti orang Palem kan nggak makan, orang Cengkareng nggak makan, orang Pluit nggak makan itu loh. Ya, karena PO-nya hanya khusus Kelapa Gading. Dan Kelapa Gading sendiri adalah sebuah market tersendiri. Ya, sudah sebuah market tersendiri yang tiap hari diputer, mungkin di Kelapa Gading ada 100.000 sih. Kepala keluarga dikalikan anak istri jadi mungkin bisa 500.000 di Kelapa Gading doang. Itu kalau mau makan rujak bebek 3 bulan nggak habis diputer, Bu. Ya, bakmi aja di Kelapa Gading ada 100 toko, 100 penjual loh. Bakmi di Kelapa Gading ada 100, termasuk yang abang-abang. Jadi Ibu bisa bayangkan potensi itu sangat besar. Oke, itu satu yang ingin saya memberikan. Saya kebetulan tinggal Kelapa Gading, Bu. Strategi memberikan sampel new product pada saat ada PO is the good idea, dan ini memang sesuatu yang baik. Saya katakan sesuatu yang baik, sehingga dengan sampel itu menjadi sebuah daya tarik. Karena bisnis food itu bilang enak, kalau nggak ada sampel is hoax. Oke, network, oke, teknik. Nah, ini kembali saya menegaskan kembali apa yang dikatakan Pak Tito. Enak jangan kata lidah saya, karena saya jualan bukan untuk lidah saya jualan untuk lidah konsumen. Jadi enak itu menurut konsumen. Jadi menurut kita nggak enak, menurut konsumen enak, jual, Bu. Gitu loh. Menurut kita lo kurang asin, tapi menurut pelanggan cocok, jual udah. Karena tujuan kita berbisnis. Kita bukan sedang beridealisme dengan enak dan tidak enak. Gitu ya. Jadi enaknya adalah menurut lidah konsumen. Dan satu hal, teknik bertanya, Bu Susiana. Kalau ditanya enak dan tidak enak, jawabannya akan enak. Nggak ada kata tidak enak, apalagi kalau gratis. Ya, jadi teknik bertanya menjadi sesuatu yang kunci. Enak atau nggak enak, pasti jawabannya enak. Paling banter lumayan, paling jelek. Ngomong nggak enak sungkan orang Indonesia. Maka teknik bertanya perlu dibalik. Mbak Dewi, andai kata Mbak Dewi menjadi Ibu Susiana yang kenal, Mbak Dewi, hal apa yang perlu saya tingkatkan? Hal apa yang perlu saya perbaiki? Itu pertanyaannya. Beda. Jadi hal apa yang perlu saya perbaiki, maka itulah sebetulnya ketidaksempurnaan kita. Kalau ada jawaban ya. Oke, itu Bu Susiana. Kemudian Bu Heni. Bu Heni kelihatan faktornya ada faktor di pricing, kejebak. Price war pada titik tertentu akan berhenti, seperti Pak Tito. Maka perlu 3 hal pengganti price war. Maka perlu disebut dengan value war. Dari price war digeser menjadi value war. Dari perang harga berubah menjadi perang nilai. Gitu. Nah, nilai itu apa intinya? Selain harga, tentunya perbedaan itu menjadi perbedaan yang wajar, bisa diterima. Ya. Nah, nilai itu isinya apa? Kalau dikaitkan dengan bisnis kuliner, nilai itu adalah tentu pasti product quality.
service, speed, higienis. Nah, maka ketika produk-produk yang perusahaan raksasa masuk ngedrop ke kampus, ke koperasi, ke pabrik, ke sekolah, saya yakin produk raksasa kapasitasnya besar. Sudah kapasitas besar, pasti juga distribusinya semakin lama, kemungkinan besar, menurut saya loh ya, ada bahan pengawet. Menggunakan bahan pengawet. Kemungkinan besar loh ya, saya tidak menjudge, tapi kemungkinan besar menggunakan bahan pengawet. Maka ketika ibu mempositioningkan, kue saya juga enak, kue saya juga murah juga toh, pasti kalah sama mereka. Maka positioning ibu perlu digeser, jangan bilang barang saya murah, barang saya adalah no bahan pengawet. Barang saya lebih healthy, itu kuncinya. Ya, jadi kita tidak terjebak dengan price war. Maka dicari USP. USP apa? Barang-barang yang umum tadi kalau bicara roti ya, roti kan pasti yang umum tuh coklat, keju, pisang, sosis, kan itu udah yang common lah. Ya, pisang, keju, coklat, sosis, paling kismis, umpamanya kayak gitu. Nah, ibu jangan bermain di situ deh. Jangan bermain di situ lah. Ya, artinya coklat boleh, ya, cacing. Tapi mau bermain di apa aja, di serikaya, contoh kan itu gampang, stroberi, bermain atau nanas, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Selain mungkin coklat ada nggak kita sediakan, tetapi jangan dijagokan di coklatnya karena mereka udah jago. Kenapa bisa jago? Satu, karena mereka ngambil bahan terigu, ngambil bahan jam, ngambil bahan semua, itu pasti ke nomor satunya ke pabrik, nggak mungkin ngambilnya adalah ke grosir. Ngambil ke pabrik, pasti selisih harga udah 10-20%, mereka lebih murah. Tetapi mereka bayar GM, sewa gedung dihitung, bayar direktur dihitung, bayar manajer dihitung, beli mesin depresiasi dihitung. Nah, kita yang rumahan yang gitu-gituan kadang-kadang nggak dihitung, Bu. Mestinya lebih murah. Manajernya gue sendiri, nggak dibayar. Bayarnya dari keuntungan. Gue beli panci, beli oven, nggak dihitung itu depresiasi. Listrik nggak dihitung, nyangkut sekalian sama rumah gitu loh. Sebetulnya mestinya secara cost lebih murah. Jadi kalau ada tidak murah, ada sesuatu yang perlu dikoreksi, bisa saja beli bahan bakunya kurang negosiasi. Salah suppliernya, nyari yang paling dekat aja sehingga relatif gampang tetapi jadi mahal. Ya, karena begitu mahal 10% beli bahan baku, efeknya bisa 30% ke end user, ke harga konsumen. Jadi kemahalan 10% dari bahan baku bisa efeknya 30% menjadi harga jualnya menjadi kemahalan. Itu beberapa poin. Nah, tadi bermain dengan harga. Kita paham tentang yang disebut price sensitif. Harga itu sensitif. Nah, harga sensitif Ibu cari titiknya. Apakah kalau gram-gramannya di roti umpamanya kan di berapa, di 50 gram kalau nggak salah ya. Roti itu di 50 gram ya. Oke, 50 gram. Coba Bu, kalau pengen main setik ya di 40 gramin lah. Tapi masalahnya apa? Ada nggak ilmu ragi yang bikin bengkak gedenya sama ketika 50 gram? Karena kalau bicara dengan grupnya dari salah satu pemain terigu, dia ada technical assistant yang memang kerjanya ngobok-ngobok bahan baku, jual ke pabrik roti, dan bikinnya efisiensi. Biasanya bahan baku ini cap cakra, wah bisa pakai 50 gram. Diganti customize tertentu, cukup 40 gram, tapi bengkaknya jadi sama. Ini kan efisiensi sangat besar, 20% dari bahan baku. Ya, dan seterusnya lah. Jadi ini banyak sekali hal-hal, belum lagi nanti bicara MacGyver-nya perusahaan besar. Ovennya segini. Kalau saya harus investasi lagi nggak cukup. Nah, ada MacGyver, ngutak-ngutik oven. Jadi kapasitas oven bisa naik lagi, contoh kayak gitu ya. Nah, ini beberapa poin yang mungkin Ibu perlu belajar di dunia, bukan hanya jago bikin kuenya, jago bikin rotinya. Ada ilmu-ilmu lain di luar ilmu perrotian. Ilmu negosiasi, ilmu nyari sources, ilmu ketemu teknisi, ilmu bagaimana efisiensi itu ya. Nah, itu adalah ilmu-ilmu di luar daripada ilmu perrotian, Bu. Kira-kira begitu saya coba sharing. Terima kasih.